pedagang terbakar. Setelah 2 tahun ditiadakan sholat Id di Masjid Istiqlal kembali digelar. Dari Raya Idul Fitri, stasiun Senen ramai pemudik. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wilson Purba. Dan saya Bernadetta Ginting kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews yang hari ini. Pemirsa, selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya selama 2 jam ke depan. Dan di hari Lebaran ini pemirsa, kita awali informasi dari ratusan kios pedagang di Pasar Girian, Kota Bitung, ludes dilalap si jago merah pagi tadi. Kebakaran hebat ini merupakan kali kedua setelah sebelumnya di tahun 2019, Pasar Girian juga pernah terbakar. Kebakaran melanda Pasar Girian, Kelurahan Girian Weru 1, Bitung, Sulawesi Utara, sekitar pukul 4.30 pagi tadi. Api berasal dari salah satu kios sembako dan pakaian yang kemudian merambat cepat hingga ke 315 kios lainnya. Proses pemadaman api membutuhkan waktu lebih dari 1 jam dikarenakan akses pengisian air yang memakan waktu. Dugaan sementara, kebakaran disebabkan korsleting listrik. Tapi 1 jam ini belum padam juga, Pak? Ya, apa kendalanya? Nanti kendalanya pemberitahuan ya, informasinya agak lama. Ya. Dan akses air atau bagaimana? Akses jalan. Nah, mungkin kan kita harus cepat ini masuk ke dalam pasar, akses seperti ini. Berarti kan kita harus pelan-pelan. Ya, baru kita harus melihat keadaan listrik yang ada di dalam. Sementara itu, duka di hari raya Lebaran pertama dirasakan oleh salah satu pedagang yang juga pemilik kios. Korban menangis melihat 2 kiosnya hangus terbakar dan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Ya, cuma orang ini ambil hikmahnya itu maksudnya ya mungkin Allah suruh uji Kang. Karena pas di hari yang kemenangan ini Allah uji patoran dengan begini. Jadi nggak menghambat sukacita Lebaran ini atau bagaimana? Susah mau menjelaskan. Jadi mau merayakan ada kesedihan tersendiri ya, Bu ya? Iya. Kebakaran terbesar yang terjadi di Pasar Girian ini sudah 2 kali terjadi, yaitu di tahun 2019 dan bertepatan pada Hari Raya Idul Fitri hari ini. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Francine Darungo, iNews melaporkan. Gara-gara petasan, sebuah toko usaha air mineral di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara terbakar pada Minggu tengah malam. Tidak ada korban dalam kebakaran yang menghanguskan seluruh isi toko. Api dengan cepat menghanguskan toko usaha air mineral yang berlokasi di Jalan Tengiri, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Kebakaran diduga akibat ledakan petasan yang dimainkan beberapa anak di sekitar lokasi kejadian. Untuk memadamkan api, petugas menurunkan 3 unit mobil pemadam kebakaran. Meski tidak ada korban, kebakaran ini menghanguskan seluruh isi toko dan menyebabkan kerugian ratusan juta rupiah. Seorang pria dengan gangguan jiwa mengamuk dan memukul kepala seorang warga hingga tewas di lokasi kejadian. Petugas sempat dilempari batu saat hendak mengamankan pelaku yang kakaknya juga mengalami gangguan jiwa. Nasib malang menimpa Imam, warga desa Ngandong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Korban tewas bersimpah darah setelah kepalanya dipukul dengan batu oleh seorang pria dengan gangguan jiwa yang mengamuk. Peristiwa bermula saat korban akan memarkirkan kendaraannya tepat di samping rumah pelaku. Tiba-tiba pelaku yang bernama Sihabudin menyerang korban dengan batu hingga korban tersungkur bersimpah darah. Suasana kian mencekam saat petugas mencoba menangkap pelaku bersama kakaknya, Ainul Zakin, yang juga mengalami gangguan jiwa.
Keduanya sempat melarikan diri ke perbukitan kapur dan menyerang warga serta petugas yang mengejar. Saya keluar terus tiba-tiba sudah ngeletak, istilah sudah berdarah, sudah kritis, terus saya telepon polisi agak lama selang, terus saya mau ambil tisu, mau ambil kain, yang kakaknya bawa parang, bawa perkul, jadi orang-orang pada takut mau nolong, jadi ada 15 menitan cukup lama, jadi orang-orang mau nolong itu tidak berani. Berhasil diamankan. Menurut warga, pelaku merupakan orang dengan gangguan jiwa. Namun untuk lebih jelasnya akan kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan bahwa apakah pelaku benar sebagai orang dengan gangguan jiwa atau bukan. Kedua pelaku berhasil ditangkap terpisah. Ainul Zakin ditangkap petugas di kawasan perbukitan kapur, sedangkan pelaku pembunuhan ditangkap di dalam rumahnya. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil terjun ke sawah setelah menabrak pengendara motor dari arah yang berlawanan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pengendara sepeda motor mengalami luka. Laka Pak, laka di sini. Engken Pak, di jalanan Pak, sampean Pak. Neng Pak, keluar. Seorang pengendara motor tergeletak di pinggir jalan di Sampang, Jawa Timur. Sedangkan sebuah mobil terjun ke area persawahan. Kejadian bermula saat mobil tersebut hendak menyalip mobil yang melaju di depannya. Namun naas saat menyalip, mobil menabrak motor dari arah yang berlawanan. Akibat kejadian ini, sepeda motor rusak parah, sementara mobil terjun ke sawah milik warga. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun pengendara mengalami luka di bagian tubuhnya. Tabrakan yang mengakibatkan saudara Hoirun luka-luka, luka ringan, dan sudah ditolong sama petugas kita dibawa ke puskesmas terdekat. Mungkin untuk barang bukti sementara kami amankan di unit laka. Akibat kejadian ini, jalur utama dari dua arah menuju Sampang dan Bangkalan sempat mengalami kemacetan. Dari Madura, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Aksi geng motor di Kabupaten Jombang, Jawa Timur kian meresahkan. Tak hanya melakukan konvoi, geng motor juga menyerang warga yang berpapasan di jalan hingga mengalami luka bacok. Ketiga pemuda warga desa Mundu Sewu, Kecamatan Bareng, Jombang, Jawa Timur hanya bisa pasrah saat ditahan di Polres Jombang. Ketiganya ditangkap polisi karena bersama 30 orang temannya telah menyerang warga di Jalan Raya Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Akibat penyerangan ini, ketiga korban menderita luka parah terkena sabetan senjata tajam pelaku. Peristiwa penyerangan bermula saat ketiga pelaku bersama teman-temannya sedang konvoi usai buka puasa bersama. Di tengah konvoi, rombongan pelaku bertemu dengan ketiga korban. Dan saat itulah mereka langsung menyerang korban dengan membabi buta. Ada sekelompok orang, kurang lebih 30 mungkin sampai 50 orang, itu mengeroyok beberapa orang dan merampas serta merusak barang yang miliki oleh korban. Jadi dari sini kita amankan ada 3 tersangka. Selain ketiga pelaku, polisi tengah memburu tersangka lain yang ikut dalam penyerangan. Akibat perbuatannya, para pelaku akan dijerat dengan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Nasib naas menimpa seorang preman di Bangkalan, Jawa Timur. Ia tewas dengan luka sabetan celurit saat tengah memeras ke mandor proyek. Caro. Korban berinisial M, warga desa Petapan, Bangkalan, tewas bersimbah darah dengan sejumlah luka sabetan celurit. Insiden ini bermula saat korban datang ke lokasi proyek saluran irigasi di Jalan Akses Suramadu. Korban langsung meminta jatah preman kepada mandor proyek berinisial A. Namun upaya itu ditolak oleh sang mandor sehingga keduanya terlibat adu mulut. Saat itulah datang keponakan mandor berinisial S yang bermaksud melerai pertikaian keduanya. Namun rupanya niat baik ini justru ditanggapi sinis oleh korban yang mengeluarkan kata-kata kotor kepada S.
Karena sakit hati, pelaku S lalu pulang mengambil celurit. Begitu kembali ke lokasi, pelaku tanpa basa-basi langsung menyabetkan celuritnya beberapa kali ke tubuh korban hingga tewas. Pelaku ini merasa sakit hati karena saat dia mau melerai pertikaian antara mandor dengan korban, si pelaku ini justru dikatai dengan kata-kata yang tidak pantas. Kini pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, Ainis melaporkan. Setelah absen 2 tahun berturut-turut, hari ini ribuan umat Islam kembali melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda, tetap bersama kami.